Puji-puji nama Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya. 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 Dan pujilah Tuhan. Haleluya. 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 Dan pujilah, katakan haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Engkau Allah kami yang berkuasa. Engkaulah sumber sukacita kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami menerima sukacita yang dari surga itu hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Mari semuanya kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Kami percaya Tuhan, sukacita-Mu mengalir atas hidup kami. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu,
sukacita. Sukacita surga nyata, sukacita. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kami mau tetap bersorak-sorai bagimu Tuhan. Kami mau bersukacita sebab Engkau Allah, Allah kami yang hidup. Haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari semuanya kita bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Haleluya, haleluya. Oh, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekali lagi katakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, amin. Bersuka, kami bersuka karena Kau Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk sukacita yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Sungguh menguatkan kami Tuhan. Bahwa di setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Badai apapun yang terjadi Tuhan. Masalah apapun yang terjadi Tuhan. Sukacitamu itu memenuhi setiap kami. Kami memperoleh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu.
cita-citaku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Kami angkat tangan kami Tuhan, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, sukacita-Mu mengalir dalam hidup kami, bahwa apapun yang terjadi kami dapat menanggung, sebab Kaulah kekuatan kami. Segala perkara dapat kami tanggung dan Kau yang memberikan kekuatan atas kami Tuhan. Haleluya, sukacitamu mengalir. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, sukacita kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Tidak ada satupun atau seorang pun Tuhan yang memiliki sukacita abadi Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup memberikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun keadaan kami pada saat ini, kami sakit, apapun keadaan saat ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan,
Ada sukacita keluar mengalir di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami kuat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar pada saat ini Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu inilah ya Tuhan yang dapat memberikan kami kekuatan yang baru. Sebab kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang mengurapi dia Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Pada minggu ini kita tetap bersuka cita karena Tuhan baik. Tuhan itu adalah kekuatan kita. Bahkan Tuhan itu adalah sumber sukacita kita. Oleh sebab itu biarlah warisan sukacita yang Tuhan beri kepada setiap anak Tuhan kita manfaatkan, kita nikmati di dalam perjalanan hidup di dunia ini, ya. Kalau kita bicara tentang sukacita, saya percaya setiap manusia merindukan, mendambakan sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera. Karena memang Tuhan Yesus berjanji, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Artinya sukacita ini diberi oleh Tuhan secara gratis. Tinggal kita meresponi, tinggal kita mengimani, tinggal kita meyakini bahwa apa yang Tuhan sabdakan itu iya dan amin. Oleh karena itu pada sore hari ini, dimanapun Bapak Ibu mengikuti ibadah secara online, pastikan saudara tetap konsentrasi kepada pemberitaan firman, karena firman inilah yang akan mengisi hati, jiwa dan roh kami, sehingga kita akan menjadi anak Tuhan yang kuat menghadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, penuh dengan haleluya, kesakitan, penuh dengan ketakutan dan sebagainya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada sore hari ini saya mencoba membedah kitab suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Ya, Paulus di tahun 62 sekitar itu Paulus berada di dalam penjara, ya. Penjara, baik itu penjara secara resmi di dalam pemerintahan Kaisar Romawi pada waktu itu. Demikian juga pemerintah Kaisar juga memberikan kelonggaran, kemudahan kepada Paulus supaya dia menyewa, ya, mengontrak rumah di luar penjara selama 2 tahun, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, tentu ada pertanyaan, mengapa Paulus di penjara? Mengapa Paulus ditahan di Kekaisaran Romawi? Dia naik banding ke Kaisar Romawi dalam perkara masalah apa yang dia kerjakan, apa yang dia sampaikan tentang berita keselamatan, berita Injil, bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa, di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada kesembuhan, dalam Yesus ada pemulihan, di dalam Yesus ada kemerdekaan. Nah, karena Injil itulah Paulus akhirnya ditangkap dan disidang baik di Yerusalem, dan pada akhirnya dia harus naik banding ke Kaisar Romawi. Haleluya. Namun meskipun dia secara lahiriah dia menderita fisiknya, menderita batinnya, tetapi dia tidak padam dalam melayani pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya pada tahun 62 Paulus mengirim surat kepada jemaat di Filipi, ya. Surat ini sebenarnya adalah surat ungkapan terima kasih Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi yang sudah membantu biaya hidup Paulus baik selama ada di Roma maupun dalam misi pelayanannya yang kedua. Jadi jemaat Filipi itu adalah jemaat yang suka berkorban, menopang misi pelayanan hamba-hamba Tuhan.
Nah, itulah sebabnya Paulus mengirim surat ucapan terima kasih, termasuk juga memberikan ajaran-ajaran yang mendalam. Di dalamnya Paulus menekankan tentang sukacita. Ya, paling sedikit ada 16 kali Paulus menyinggung dari pasal 1 sampai pasal 4 bicara tentang bersukacita, senantiasa atau bergembira. Nah, saudara, kenyataannya ternyata walaupun mereka sudah dapat wariskan sukacita, tapi kenyataannya ternyata mereka ada yang tidak menikmati. Mengapa sukacita yang diberi Allah secara gratis justru lepas dari pengalaman hidup? Pada saat ini saya akan menyampaikan tema firman Allah, para pencuri sukacita. Jadi saudara, kalau saudara dimanapun Anda mendengar firman, mengapa aku tidak ada sukacita, mengapa aku kehilangan sukacita, mengapa aku tidak hidup bergairah, mengapa aku hidup stres, depresi, takut, cemas. Mungkin salah satu faktor yang engkau alami dalam hidupmu, engkau sudah kehilangan sukacita. Hilang karena ada yang mencuri sukacitamu. Oleh sebab itu pada sore hari ini, dimanapun engkau berada, kita akan belajar dari pasal 1 sampai pasal 4 ini. Ya, para pencuri sukacita. Dikatakan di dalam ayat 4 berkata begini, bersukacitalah senantiasa dan dalam Tuhan sekali lagi ku katakan bersukacita. Jadi Tuhan sendiri mau, Paulus sendiri mau supaya kita bersukacita senantiasa. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sekarang mengapa kita kehilangan sukacita? Karena ada yang mencuri sukacita itu. Padahal ini berkat, ini hadiah dari Tuhan. Kenapa kita kehilangan sukacita? Apalagi dalam kondisi hari-hari ini. Banyak anak Tuhan, banyak hamba Tuhan kehilangan damai, kehilangan sukacita, kehilangan gairah melayani, kehilangan semangat bekerja, kehilangan semangat belajar, kehilangan dalam setiap karir bisnis kita. Karena ada yang mencuri. Ayo kita lihat di dalam pasal-pasal 1, 2, 3, dan 4. Apa yang mencuri sukacitamu? Apa yang mencuri sukacitaku? Yang pertama adalah keadaan. Ini seringkali mencuri sukacita, keadaan. Keadaan seperti sekarang ini. Sekarang manusia di seluruh dunia, bukan mereka kehilangan sanak saudara saja, kehilangan harta benda, kehilangan pekerjaan, di PHK, diberhentikan dari tempat kerja, kehilangan aktivitas, kehilangan untuk bergaul, untuk mendekati teman, relasi, sahabat satu sama yang lain, tetapi keadaan ini seringkali membuat kita kehilangan sukacita. Mungkin cuaca yang sangat ekstrim, mungkin bencana alam, termasuk juga COVID-19. Sehingga banyak orang di dunia ini, dia kehilangan sukacita, kehilangan damai. Hari-harinya hanya diisi takut, cemas, khawatir, bimbang. Sehingga ini menguras energi sukacita yang kita miliki, yang Tuhan beri kita secara gratis.
Yang pertama adalah keadaan. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah manusia. Kadang-kadang manusia juga bisa mencuri sukacita kita. Kalau kita bicara tentang manusia, bisa juga dalam lingkup keluarga kita. Ya. Yang kadang-kadang membuat pasangan hidup menjadi jengkel, marah. Ya. Kadang-kadang juga anak bikin marah. Kadang-kadang juga orang tua bikin marah. Ya. Kadang-kadang juga manusia itu yang disebut sahabat, relasi, ya, tempat kerja, ya, sekantor, mungkin satu profesi, mungkin juga di dunia politik, ya, karena main sikut-sikutan untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup mereka, harus merugikan orang lain seperti yang dihadapi oleh Daniel. Pada waktu dia menjadi seorang pejabat di istana kerajaan Babilonia. Bagaimana orang-orang yang sekantor itu membuat Daniel diusahakan supaya dihabisi nyawanya. Zamannya Mordekai, ada Haman yang ingin membunuh Mordekai sekeluarga. Bahkan bangsa Israel. Jadi kadang-kadang manusia ini membuat kita seringkali kita kehilangan sukacita. Termasuk juga mungkin bawahan, atasan, mungkin juga karyawan, pegawai. Bisa membuat kita kehilangan sukacita. Nah karena itu mari kita harus hati-hati bersikap kalau saat saudara diperhadapkan dengan pengalaman-pengalaman seperti ini, ya. Yang ketiga adalah yang membuat kita kehilangan sukacita adalah dicuri dengan masalah harta benda. Ya. Dikatakan di dalam kitab Lukas 12 ayat 15, di situ juga ada orang yang kaya, dengan kekayaannya mereka berpikir mereka bisa hidup lebih lama, lebih bahagia, ya, lebih segalanya dengan kekayaannya, dengan hartanya yang berkelimpahan, sehingga orang ini tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi berharap kepada Tuhan, tidak lagi bersyukur kepada Tuhan apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada keluarga ini. Justru hidup mereka berpaling dari Tuhan, berpaling kepada harta benda. Ternyata kekayaan mereka tidak membuat mereka bahagia. Malam itu juga nyawa orang ini akhirnya dicabut oleh Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan sampai harta, kekayaan, kedudukan, jabatan apapun yang kita raih, yang kita miliki, jangan kita memberhalakan sesuatu. Jangan mentuhankan kekayaan-kekayaan. Karena ini juga bisa membahayakan kehidupan secara pribadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lalu, ada satu anak Tuhan, ya dia dengan suara keras berbicara kepada saya, berbicara di depan orang lain. Dan mereka berkata, nanti kalau tanah saya laku, bilang begitu, saya bernasar, saya akan beli 2 mobil. Yang pertama mobil itu untuk saya, tapi yang kedua mobil itu saya belikan untuk Om Rudi. Saya cuma puji Tuhan, itu nasar yang baik, janji yang baik. Ya sudah, tugas saya hanya mendoakan supaya tanahnya cepat laku. Singkat ceritanya akhirnya tanah itu laku.
Laku berapa ratus juta saya tidak tahu. Nah setelah tanah laku, dia juga tidak bilang, tanah sudah dapat beli mobil saudara. Beli mobil. Ya mobil baru. Nah batin saya ya sebelum dia janji ya, sebelum dia beli mobil pasti saya juga dapat mobil baru gitu ya. Ya karena dia sudah janji sama Tuhan ya. Tapi ternyata yang dibeli hanya satu untuk dia. Untuk dia. Ya dia pakai dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dengan mungkin batinnya dia keberatan. Kalau aku kasih mobil untuk Pak Rudi, harganya kan mahal. Aku kehilangan damai. Aku kehilangan uang. Aku kehilangan sejahtera. Ya udah. Tapi ya tidak lamalah orang seperti ini. Akhirnya Tuhan ambil nyawanya. Tuhan ambil juga mobilnya. Saya tidak pernah berdoa supaya orang ini cepat meninggal karena mengingkari janji. Enggak. Justru saya selalu doakan supaya sehat, dikasih umur panjang. Tapi nyatanya Tuhan punya cara lain. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan andalkan apa yang kita miliki. Amin. Kalau engkau diberkati, kalau engkau hidup sukses dalam karir, dalam bisnismu, kau harus tetap rendah hati. Engkau tetap harus komitmen kepada Tuhan. Engkau harus taati firman. Engkau harus taati kewajiban-kewajiban firman Allah. Supaya membawa sukacita, bukan membawa malapetaka. Nah, inilah harta kadang-kadang juga membuat kita kehilangan sukacita. Kehilangan bukan hanya sukacita, kehilangan damai. Yudas Iskariot itu adalah seorang yang selalu dekat dengan Tuhan. Selama 3,5 tahun hidupnya, begitu tidak pernah terpisahkan dengan Yesus. Kemanapun Yesus melayani, baik di kota, di desa, nyebrang Danau Galilea, dimanapun Tuhan Yesus melaksanakan misi ilahi. Yudas selalu hadir. Tapi karena dia dipengaruhi oleh uang. Pikir dengan uang 300 atau 30 keping dia akan membuat damai, sukacita. Justru sebaliknya. Yudas matinya pun tidak layak. Yang lebih ironis lagi. Yudas mengkhianati sang guru, sang pemimpin, sang Allah, juru selamat. Dia sendiri mati bunuh diri. Jadi bahaya sekali. Jangan sampai kita tamak akan uang. Karena itu sumber kejahatan. Yang keempat, ini yang sering mencuri sukacita di dalam hidup manusia adalah kekhawatiran. Jadi manusia kalau sudah dikuasai oleh kekhawatiran, ini pasti mempengaruhi pikiran, mempengaruhi jiwanya, mempengaruhi hatinya, mempengaruhi aspek hidupnya. Karena khawatir. Apalagi sehari-hari ini. Siapa yang tidak khawatir menghadapi kondisi dunia sekarang? Khawatir jangan tangan kalau aku berkumpul dengan orang lain. Khawatir jangan aku dikena tularan COVID-19. Khawatir. Jangan-jangan aku tidak bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Khawatir jangan-jangan doaku tidak dijawab. Khawatir jangan-jangan aku tidak dapat pekerjaan. Khawatir jangan-jangan aku tidak dapat jodoh. Khawatir seringkali selalu mencuri kehidupan anak Tuhan. Karena itu di dalam pasal 1, 2, 3, dan 4. Paulus banyak berbicara tentang pikiran. Ya. Jadi kitab Filipi ini sebenarnya kitab masalah ilmu jiwa.
Kan kejiwaan yang menjadi tekanannya. Karena di situ banyak orang yang penuh dengan kekhawatiran. Ya, khawatir nanti kalau aku sudah tua siapa yang memelihara. Khawatir kalau aku belum dapat keturunan gimana supaya aku tidak rasanya kurang abdol atau kurang lengkap rumah tanggaku. Khawatir jangan-jangan aku ditinggal suami mati dulu. Khawatir, takut tidak dapat jodoh dan sebagainya. Ada yang khawatir karena putus cinta. Jangan-jangan aku sulit untuk mencari pacar yang baru. Banyak alasan manusia jadi khawatir. Nah, kalau kekhawatiran ini seringkali mempengaruhi pola pikir kita, ini kita akan terkuras berkat Tuhan ini, ya. Warisan ilahi ini kehilangan warisan ilahi. Karena apa? Kekhawatiran. Oleh karena itu Alkitab berkata, haleluya, betapa penting kita harus memiliki pikiran. Pasal 4 dikatakan, apa yang baik, apa yang manis, apa yang suci, apa yang mulia, dan seterusnya, itu yang harus kita pikirkan. Jangan mikir negatif. Kalau saudara memikirkan hal yang negatif, nanti selamanya takut nanti. Mau pergi ke sana takut. Mengunjungi orang tua takut. Mengunjungi anak takut. Mengunjungi saudara takut. Mengunjungi sahabat takut dan seterusnya. Akhirnya kekhawatiran terus menjadi raja dalam hidup ini. Nah, oleh sebab itu Alkitab tidak hanya menyinggung 4 kekhawatiran yang seringkali dicuri. Oleh yang pertama tadi adalah keadaan. Yang dicuri. Yang kedua adalah manusia. Yang ketiga adalah harta benda. Yang keempat adalah kekhawatiran. Nah, sekarang sikap kita menghadapi realita kekhawatiran ini, menghadapi kehilangan damai sejahtera ini atau sukacita ini, ya, tanamkan pikiran yang benar di dalam diri kita. Harus menanamkan pikiran-pikiran yang benar di dalam diri kita. Karena apa? Pandangan itu, ya, bicara tentang melahirkan sikap. Sikap itu melahirkan respon. Respon itu melahirkan tindakan. Jadi kalau saudara berpikir negatif terus, susah terus, sedih terus, putus asa terus, kesepian terus, dan ini lama-lama mempengaruhi tindakan kita. Makanya hari-hari ini banyak orang stres, banyak orang putus asa, banyak orang ya depresi karena salah berpikir, pikirannya tuh negatif. Nah, bagaimana supaya kita menjadi anak Tuhan yang mantap, ya, yang antusias, yang berkemenangan, yang sehat jasmani rohani, bahkan karir kita diberkati, kesehatan kita dipelihara oleh Tuhan. Ada 4 yang saya ingin sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama adalah kita harus memiliki pikiran yang mantap. Ya. Pikiran yang mantap. Ya. Yakobus 1 ayat 8. Saya akan membaca Yakobus 1 ayatnya yang ke-8 berkata begini. Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kalau orang sudah punya pikiran tidak mantap, akhirnya ya pikirannya ngelantur-ngelantur. Ya artinya mendua hati. Sudah tidak fokus lagi kepada firman Allah, janji Tuhan, keberadaannya Tuhan, kekuasaannya Tuhan, kehadirannya Tuhan. Akhirnya terombang-ambing hidup ini. Karena tidak punya pikiran yang mantap. Tapi kalau orang punya pikiran yang mantap,
kita akan berkata apapun yang terjadi, seburuk apapun keadaan yang harus saya lalui, aku yakin Tuhan tidak akan membiarkan aku tergeletak. Tuhan tidak membiarkan aku kelaparan. Tuhan tidak membiarkan aku ditinggal sendiri. Tuhan tidak membiarkan aku hancur impian-impianku untuk masa depan. Karena pikirannya mantap. Kita punya Tuhan yang bisa mengubah keadaan apapun yang terjadi di dunia. Yang kedua, dia katakan bahwa kita harus memiliki, itu pasal 1, itu pikiran mantap dari Filipi 1. Yang kedua, kita harus memiliki yang namanya kerendahan hati. Pasal 2, Filipi pasal 2. Jadi Paulus memberikan teladan tentang pribadi Yesus. Dia sebagai Allah, pencipta langit, bumi, semua isinya di dunia. Dia yang punya kuasa di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Tetapi dia mau merendahkan diri serendah-rendahnya. Dan dia memberikan teladan kerendahan hatinya. Untuk mau menjadi seperti seorang hamba. Karena kerendahan hatinya, dia mau jadi hamba. Dan kita tahu seorang hamba, tugasnya bukan duduk di atas. Seorang hamba itu posisinya di bawah. Kalau saudara pergi ke keraton kerajaan di Yogyakarta, di situ ada beberapa orang yang duduk di bawah. Dia tidak mau melihat, memandang ke atas. Dia selalu menunduk begitu. Ditanya, apa itu profesinya, apa pekerjaannya. Dengan pakaian adat keraton Yogyakarta. Mereka dikasih nama abdi dalam. Abdi dalam pengabdian. Kalau ditanya, berapa honornya? Bagi kami yang dipikirkan bukan honor. Tapi tugas kami yang terutama bagaimana kami menyenangkan Sang Raja. Sehingga apapun yang diperintahkan oleh Sang Raja, kami selalu katakan, siap. Dia tidak pernah mencari muka. Tugasnya melayani. Dengan kerendahan hatinya. Dan saya percaya, kalau Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus mau merendahkan diri sampai dia mati di atas kayu salib. Padahal dia itu Tuhan, dia Allah. Dia siap dihina, diejek, dijadikan tontonan massa saat itu. Tapi Yesus tidak pernah berkata terkutuklah kalian. Tidak. Justru dia mau melayani orang-orang seperti ini. Dengan kasihnya, dengan pengampunannya, dengan ketulusannya. Sehingga dia berkata, hai orang-orang yang lelah, letih dan berbeban berat. Mari semua datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan bagi jiwa. Semua orang melayani. Orang yang rendah hati itu orangnya yang tidak harus disuruh. Tidak harus diperintah. Orang yang rendah hati selalu katakan, apa yang harus aku perbuat untuk membalas kasihnya Tuhan. Orang yang rendah hati dia akan bertanya, kalau aku melayani, apa yang kudapatkan dari gereja, apa yang kudapatkan dari orang, apa yang aku dapatkan dari teman, sahabat. Tetapi orang yang rendah hati selalu katakan, ya Tuhan, inilah hidupku, pakailah hidupku untuk menjadi alatmu. Selagi aku masih sehat, selagi aku masih hidup. Rendah hatilah. Orang yang rendah hati,
Orang yang selalu mengutamakan Tuhan. Orang yang rendah hati itu orang yang selalu mengutamakan orang lain. Orang yang rendah hati adalah mengutamakan diri kita, itu bagian terakhir. Orang yang rendah hati tidak selalu melihat perbedaan. Justru orang yang rendah hati melihat perbedaan itu adalah merupakan karunia untuk saling melengkapi satu sama dengan yang lain. Orang yang rendah hati, orang yang bisa menerima kesalahan orang lain. Orang yang rendah hati, orang yang bisa mengampuni kesalahan orang lain. Orang yang rendah hati juga orang yang bisa menerima orang lain dengan apa adanya. Kalau kita punya karakter rendah hati, saya yakin dan percaya, hidup ini akan terus bersuka cita. Tapi kalau orang sombong, kalau keinginannya, kemauannya itu tidak dituruti, itu selalu menimbulkan reaksi yang namanya emosi. Orang kalau sudah hidup di dalam pengendalian emosi, akhirnya mereka kehilangan sukacita. Karena jengkel, marah. Karena jengkel, karena berkat ini yang namanya sukacita hilang. Apalagi kalau kemauannya tidak dituruti, pasti yang keluar bukan sukacita, yang keluar bukan haleluya, yang keluar selalu katakan halelupa. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus memiliki pikiran yang rohani. Pola pikir yang rohani itu pasal 3 dari kitab Filipi. Pikiran-pikiran yang rohani. Ya. Yang keempat, kita harus memiliki pikiran yang tentram. Pasal 4 ayat 7. Tentram. Pikiran yang tentram itu ya tidak terpengaruh oleh keadaan. Karena sikon, hari ini kok penghasilanku turun, tinggal hanya 40%. Income-ku turun drastis. Usahaku, bisnisku, susah sekali. Turun. Padahal aku sudah doa. Aku sudah usaha, aku sudah mentaati firman. Tapi kok realitanya kok seperti ini. Kalau orang memiliki pikiran yang tentram, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita harus keluar dengan kata-kata ucapan syukur. Mengucap syukurlah senantiasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai hidup ini dicuri. Sukacita. Kalau kita kehilangan sukacita, memang kita akan kehilangan imun. Membuat imun kita merosot. Yang membuat kesehatan kita juga terganggu. Tapi kalau sukacita ada di dalam hidup ini merupakan benteng. Ya, ini tempat perlindungan saudara dan saya untuk menjalani hidup di dunia yang bersifat sementara. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dimanapun Anda mendengar firman, baik di rumah, di mobil, di tempat kerja, saya yakin Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Haleluya. Mari kita akhiri firman Tuhan ini dengan satu pujian nyanyi lagu lama, ya. Sukacita, yaitu nyanyi darahmu Yesus. Ya, kita nyanyikan lagu itu. Kita akan sama-sama kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Monggo kita bangkit berdiri, kita hormati, kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kita bisa mendengar firman dan beribadah secara online. Citaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku
Boleh angkat tanganmu kalau engkau kehilangan sukacita hari ini, kehilangan damai, hidup penuh ketakutan, hidup penuh kekhawatiran, hidup penuh kecemasan. Boleh angkat tangan, berikan pujian, berikan penyembahan yang terbaik. Roh Kudus, dimanapun umatmu mendengar firman-Mu, Roh Kudus, garap hati mereka. Mungkin mereka sudah kehilangan damai, kehilangan sukacita, kehilangan kebahagiaan, kehilangan harta, kehilangan kesehatan, kehilangan semangat, kehilangan visi, kehilangan damai sejahtera. Pada sore hari ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Engkaulah sumber damai sejahtera kami. Lepaskan sukacitamu kepada setiap hati yang terluka, hati yang sedih, hati yang cemas, hati yang khawatir, hati yang sakit. Di dalam nama Yesus, biarlah sore hari ini kemenangan, pemulihan, kesembuhan, kebahagiaan, damai sejahtera ilahi menjadi bahagian mereka semuanya. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Sebentar lagi kami akan diberi kesempatan untuk menabur apa yang kami bisa lakukan, baik di rumah masing-masing, atau mungkin juga kepada kru yang datang saat ini. Kuduskan dan sucikan setiap tangan-tangan yang akan menabur. Sesudah itu kami akan kembali ke rumah masing-masing. Mari kita angkat kedua tangan saudara. Pulanglah, terimalah dengan membawa berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Turun atas kami, atas umatmu, atas hambamu, dimanapun mereka berada. Baik yang ada di dalam negeri maupun juga yang di luar negeri. Mulai sekarang sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus
kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin.